استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وعظم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا صنف هذا الكتاب الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua taufik dan hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, dan selanjutnya sambil kita menunggu-nunggu masuknya waktu sembahyang isya, kita sama-sama bertahan di masjid ini dengan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, artinya di dalam hati saja aku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Jadi selama kita berada di masjid dengan niat i'tikaf, maka selama itu juga kita mendapatkan pahala. Tapi ada niat kalham. Karena kenapa disyaratkan adanya niat baru kita dapat pahala berada di masjid? Karena orang berada di masjid itu tujuannya macam-macam. Ada tujuannya karena dunia, ada tujuannya karena akhirat. Apa contoh tujuan karena dunia? Seperti ada hendak singgah ke masjid, hendak misalkan hendak istirahat saja. Ada yang tujuan santai di masjid, hendak guring saja. Ada juga orang berada di masjid niatnya i'tikaf. Karena tujuan orang berada di masjid itu bermacam-macam, sehingga untuk mendapatkan pahala itu diperlukan niat. Niat itulah yang membedakan antara tujuan kita berada di masjid apakah untuk i'tikaf yang bentuknya ibadah atau bentuknya hanya sekadar istirahat atau guring saja kah? Yang mana itu semua termasuk perbuatan dunia. Nah, jadi ketika kita berdiam di masjid niatnya i'tikaf, selama itu juga kita mendapatkan pahala. Lebih-lebih lagi kita selama i'tikaf, selama menunggu waktu masuk sembahyang isya, kita sama-sama kita gunakan waktu kita ini untuk mendengarkan pengajian ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka orang itu akan Allah Ta'ala berikan dia pemahaman tentang ilmu agama. Bagaimana caranya Allah memberikan orang yang Allah kehendaki baik itu paham akan ilmu agama? Allah gerakkan hatinya, Allah beri dia taufik untuk hakun tulak atau bertahan di masjid untuk mendengarkan pengajian. Setelah dia mendengar lalu dia paham tentang agama, maka ketika itulah orang itu Allah Ta'ala kehendaki menjadi orang baik. Jadi ciri apabila kita itu termasuk dikehendaki Allah Ta'ala menjadi orang baik atau kada, ada cirinya. Nah, apa cirinya? Ketujuh, kada kita mendengarkan pengajian agama. Bila ketujuh berarti tanda kita dikehendaki Allah Ta'ala menjadi orang baik. Nah, jadi alhamdulillah kita dikumpulkan Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di masjid ini disebut oleh Nabi adalah kebun daripada kebun surga. Mudah-mudahan kita berkumpul pulang berataan kita di dalam surga pada hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas pada masalah sewa menyewa. Jadi pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang apa itu sewa menyewa. Dahulu dijelaskan sewa menyewa adalah menyerahkan manfaat dengan adanya bayaran dan sesuai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Hikmah kenapa disyariatkan dilegalkannya sewa menyewa, karena tidak semua orang mampu membeli apa yang dia inginkan. Ketika dia kada mampu, lalu Allah Ta'ala syariatkan sebagai bentuk memudahkan bagi kita beratan, namanya sewa. Hendak ziarah ke Banjar nukar mobil kada mampu, lalu disyariatkan sewa mobil misalkan 100 juta, mau menyewa palingan sehari berapa misalkan 200 ribu. Nah kan kemudahan ada.
Dan sewa ini memiliki beberapa rukun, yaitu ada 4. Pertama, orang yang berakad, baik itu pihak penyewa atau yang menyewakan. Rukun kedua, adanya manfaat yang disewakan atau jasa yang disewakan atau pekerjaan yang disewakan. Yang ketiga, rukunnya adalah adanya upah atau bayaran. Yang terakhir, rukun keempat, adanya sigat. Nah, masing-masing daripada 4 rukun itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sewa menyewa kita itu sah. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan syarat-syarat daripada orang yang berakad, orang yang melakukan transaksi sewa menyewa. Yaitu syaratnya ada 3 dahulu. Apa? Yang pertama orangnya baligh, ada 4. Pertama orangnya baligh, yang kedua berakal, yang ketiga rasyid. Arti rasyid dahulu apa? Bisa mengelola, bisa mengikuti duit. Nah, dan yang keempat orangnya tidak dipaksa. Nah, lalu minggu dahulu ulun jelaskan anak yang balik, anak yang belum balik kan tadi syaratnya sewa menyewa itu hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang balik. Ketika dilakukan oleh orang yang belum balik, maka sewa menyewanya tidak sah. Nah, cuman minggu tadi ulun jelaskan apa? Seorang ayah atau kakek dia boleh menyuruh anak yang di bawah perwaliannya yang belum balik. Berarti kuitan boleh menyuruh anak, atau kai boleh menyuruh cucunya ketika cucunya itu berada di bawah perwaliannya. Menyuruh apa? Untuk melakukan pekerjaan yang tidak susah untuk dilakukan. Pekerjaan yang sifatnya itu tidak susah untuk dilakukan, nyaman saja. Tidak perlu melakukannya bersusah payah. Seorang ayah, seorang kakek boleh menyuruh anaknya atau cucunya melakukan perbuatan yang kada susah. Disuruh ke warung nukarakan apa, misalkan amparak-parak saja, disuruh minta ambilakan sesapu, suruh minta ambilakan anduk, misalkan kan kada lapah ambil itu mudah aja. Bagi seorang ayah, seorang kakek boleh menyuruh anaknya untuk melakukan itu. Dan apa? Itu boleh dan kada wajib membayar upah. Nah, kada wajib membayar upah. Adapun pekerjaan yang pekerjaannya itu perlu melakukan dengan bersusah payah, ketika kakek atau ayah menyuruh, maka si kakek atau ayah itu wajib mengupah. Kita menyuruh anak kita misalkan melakukan perbuatan yang lapah, apa misalkan lapah nungki kayu, lapah kan? Apalagi misalkan melabang benih, lapah, atau beangkut napa misalkan yang lapah-lapah. Ketika ayah atau kakek menyuruh anak yang berada di bawah perwaliannya untuk melakukan pekerjaan, dan pekerjaan itu hanya bisa dilakukan dengan bersusah payah, nah maka seorang ayah atau seorang kakek wajib membayar upah kepada anak atau cucu tadi. Cuman kata Imam Bujairimi, gugur saja hasil saja sudah bayar upah ketika kita menafkahinya niat bayar upah. Kita menyuruh anak tadi apa misalkan bangkot benih misalkan, apa kalau bangkot benih tuh saya suruh anak kita, ini kan menurut mazhab Syafi'i wajib diupah anak tuh. Cuman hasil saja sudah kita membayar upahan kepada anak ketika kita menafkahi mau ulanjinya tiap hari. Nah hari ini mau ulanji 10.000, esoknya 10.000 pulang, esoknya misalnya 10.000, kita niatakan itu sebagai upah kepada inya. Nah maka gugur sudah kewajiban membayar upah kepada anak tadi. Nah, karena seorang anak ketika anak itu mampu, kuitannya kada wajib menafkahi. Jadi anak bila bisi harta, maka kuitannya kada wajib menafkahi. Tapi bila anak itu miskin dan inya apa miskin, maka kuitannya nih apa wajib menafkahi. Jadi ada istilah dalam fikih hitungannya apakah wajib kan? Apakah wajib itu di dalam mazhab Syafi'i, satu kepada istri, yang kedua kepada anak, yang ketiga kepada kuitan. Ini apakah wajib di dalam mazhab Syafi'i. Adapun apakah kepada dinsanak ini kada wajib menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah kena wajib. Cuman ada syarat-syaratnya. Istri baru wajib dinafkahi apabila istri itu kada durhaka. Durhakanya istri itu hanya pada 2 sisi. Satu, istri itu dikatakan durhaka ketika keluar rumah tanpa izin suaminya. Jadi ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya kada ridha, maka istri itu sudah dikatakan durhaka dan gugur kewajiban nafkah suami kepada istri. Gugur kewajiban nafkah
suami kepada istri, walaupun rumah itu rumah istri sendiri. Kita kawin lawan orang balu misalkan, nya sugih misalkan. Nah lalu beisi rumah seorang, kita kawini inya, kita bagana di rumah inya. Ketika kita sudah sepakat setelah kawin bagana di mana, meskipun itu di rumah bini sendiri, maka si bini itu ketika kalau rumah wajib berdasarkan izin si suami. Baik minta izin secara langsung dengan ucapan, atau istri tahu aja suami ini menaku berjalan namun sekadar berilang ke tetangga atau berilang kepada keluarga atau sekadar betul tukar ke pasar, ridah aja mengizinkan aja, jadi kada pada bapadahan lagi. Nah ini kada apa-apa. Tapi bila suami kada mengizinkan, ngarannya durhaka. Yang kedua, si istri wajib taat kepada suami pada sisi masalah hubungan badan di dalam masalah ranjang. Jadi bilanya suami menghendaki mau kada mau tuh wajib istri mahakuni tanpa adanya uzur. Ketika kada ada uzur, amun ada uzur kada apa-apa. Nah, jadi ketika istri kada durhaka, si suami wajib menafkahi. Nah, yang kedua tadi napakah kepada anak. Kapan kita wajib menafkahi anak? Kita wajib menafkahi anak ini sampai balik. Dan ketika si anak itu dari berusia belum balik, inya kada ada besi harta, kuitan kada wajib menafkahi. Tapi ketika si anak itu ada besi harta belum balik tapi si anak belum balik, inya ada besi harta, kuitan kada wajib lagi menafkahi pada ketika selama besi harta toh. Nah, kalau anak kita diberi keluarga, diberi kainya duit 500.000, nah selama inya besi duit 500.000, kuitan kada wajib menafkahi. Jadi napa inya belanja pakai duitnya seorang, inya belanja pakai duitnya seorang. Nah, seandainya kuitannya bang gak ada berduit, bolehlah umpat memakan di harta nang 500.000 berian orang tadi, boleh. Kalau kita kada berduit, dasar kada berduit kuitan, anak kita bisi duit nih, kayaknya memberi anak kita, lain memberi kita kada, berarti duit itu milik anak kita. Kita kada berduit gesan nukar baras atau gesan nukar iwak, bolehlah kita mengambil duit anak tadi, boleh. Kalau tujuannya untuk makan bersama-sama, kita makan, anak makan. Amun seorang aja mengambil duitnya nukar bakso ke warung, anak kada makan nih kada boleh harus makan sama-sama. Tapi ketika kuitan besi duit, kada boleh mengambil duit anak. Kuitan besi duit aja, nukar baras pakai duit seorang, dan anak pun kada wajib juga dinafkahi, soalnya napa besi duit saja. Tapi ketika anak itu sudah balik, maka si anak itu dituntut untuk bagawi. Seandainya inya kada berduit gara-gara malas bagawi, kada hakon bagawi. Orangnya sehat saja, bagawi kada hakon, lalu kada berduit. Apakah kuitannya wajib menafkahi? Ini kita pertama kada wajib lagi. Kita bisa anak sudah balik, sudah usia dewasa, orangnya sehat saja, dalam artian seandainya begawi kawah aja, cuman kada hakon begawi lalu kada berduit, wajiblah kuitannya menafkahi, kada wajib. Seandainya kita menunjuki duit itu sedekah toh, sedekah kepada kerabat, kepada keluarga lebih afdal daripada orang yang bukan keluarga. Jadi walaupun kada wajib kita beri anak, tetap pahalanya ganal juga. Nah, tetap pahalanya ganal juga. Nah, beda halnya kalau anak itu tadi kada berduit gara-gara kada begawi, penyebabnya sakit, garing. Nah, ini kuitan wajib menafkahi nih. Kuitan wajib menafkahi. Kata para ulama termasuk anak itu wajib dinafkahi kuitan juga ketika anak itu sudah balik, kada begawi tapi dia sibuk mempelajari ilmu agama, sekolah pesantren. Nah, kannya gara-gara sekolah kada kau lagi begawi, siapa tuh napakah ditanggung oleh kuitannya. Nah, ini napakah kepada anak. Yang ketiga, napakah wajib itu kepada kuitan. Kapan kuitan ini wajib dinafkahi anak? Setiap hari kah? Kuitan wajib dinafkahi anak ketika sinang kuitan itu dalam keadaan miskin, kada berduit. Walaupun kata para ulama kuitan kada berduit ini karena malas-malasan, karena penguliran begawi. Jadi ketika kita bisi kuitan ini sidin bisi duit saja, cukup gesan sidin makan sehari-hari, apalagi lebih, nah anak kada wajib menafkahi. Tapi ketika kuitan ini miskin, nah maka nang anak wajib menafkahi. Meskipun nang kuitan ini miskin, dasar penguliran juga begawi. Nah, beda halnya tadi lawan anak. Kalau si anak miskin, kuliah begawi, kuitan kada wajib menafkahi. Kecuali nya kada begawi karena ada sebab, misalkan garing. Nah, ini napakah nang wajib. Nah, jadi jerulun tadi ketika kita menyuruh anak kita seorang kuitan atau kainya menyuruh anak,
dan pekerjaan yang kita suruh itu pekerjaan yang berat, harus mengeluarkan tenaga, bersusah payah untuk melakukannya, maka nang kuitan wajib mau upah, wajib nang kuitan ini apa, membayar upah kepada si anak tadi. Cuman hasil aja sudah bayar upah tadi ketika kita menafkahinya tiap hari. Niatakan nih bayar upah nang semalam berapa, misalkan upah nang wajar nya mangkat banih itu misalkan berapa karung, misalkan 10 karung, oh nang wajar diberi upah 50.000. Nah kita memberi sehari misalkan 10.000 sampai 5 hari niatnya bayar upah, ini sudah gugur aja kewajiban membayar upah. Adapun bagi selain ayah dan kakinya, nah ini wajib membayar upah ketika menyuruh seorang kakanakan yang belum balik. Nah ini ketika ulunkan dahulu kita menyuruh kakanakan, bukan anak kita, bukan cucu kita suruh untuk melakukan sesuatu, nih wajib orang yang menyuruh tadi membayar upah. Ya. Nah itu masalah apa tadi, masalah orang nang kada balik ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Ada yang wajib diupah, ada yang kada wajib diupah. Dan pertemuan sebelumnya ada juga menjelaskan tentang bahwasanya ulun seorang anak nang belum balik ketika dia memiliki harta, maka ngarannya si anak ini mahjur. Arti mahjur itu segala transaksinya terhadap harta itu kada sah. Inya bersedekah kada sah, inya apa misalkan memberikan kepada orang, inya jual belikan kada sah menurut sapi ini. Nah lalu siapa yang wajib mengelola harta si anak tadi? Kuitannya. Siapa yang wajib mengelola harta anak tadi? Ialah kuitannya. Nah lalu pada pertemuan sebelumnya menjelaskan suatu kaidah di dalam usul fikih, dalam kaidah fikih apa? Tasarruful imam manutun bil maslahat. Tindakan segala orang yang memiliki kewenangan ini tergantung kepada kemaslahatan. Ketika di situ ada kemaslahatan, maka boleh mengambil suatu tindakan. Misalkan kita tadi kan menjadi mengelola harta si anak. Nah, berarti ngarannya kita menjadi seorang pengelola harta. Nah, ketika kita menjadi pimpinan atau mengelola harta si anak tadi, kita wajib menggunakan harta ini sesuai kemaslahatan. Kalau di situ ada kemaslahatan, kita harus melakukannya. Kalau di situ kada ada kemaslahatan, kada boleh melakukan. Kemaslahatan yang kembali kepada si anak. Misalkan apa, anak ada besi harta, misalkan apa, HP nya berian orang, cuman HP ini inya kada bisa memakai, amun diliatakan mahadang inya ganal, hanya dijual pas murah benar. Nang uyah ini harga HP 10 juta, mahadang inya ganal kita 5 jutaannya lagi, sedangkan inya kada memakai juga HP. Kemaslahatannya apa? Jual saat ini, jual HP-nya payo 10 juta, duitnya kita simpan. Ini wajib melakukan kemaslahatan. Ketika kada ada kemaslahatan kada boleh. Termasuk napa jarulun anak kita besi harta, misalkan berian orang memberi anak kita baju, tiba-tiba kada sadang lagi baju ini kepada anak kita, nih baju anak ini kada boleh diberiakan kepada orang lain. Ketika diberiakan, ini kada ada kemaslahatan yang kembali kepada si anak. Kan orang memberi anak kita baju, berarti baju itu ngarannya milik si anak kita. Baju itu milik si anak kita, tapi yang mengelola baju itu kita, nang menjaga akan, nang melipat akan. Nah itu kalau menjaga, kalau pina ada maling kita jaga kan, jangan diberiakan maling mencuntan misalkan. Nah ketika inya kada sadang lagi, lalu diberiakan kepada orang lain, ini ngarannya kada ada kemaslahatan. Hanya ada kemaslahatan apa? Bisa dijual, atau kita hendak memberiakan juga kita nama nukari. Nih baju anak kita misalkan kada sadang lagi, tukari berapa misalkan 20.000. Berarti sudah jadi milik kita kan, duit 20.000 nih ampun anak kita simpankan, lalu kita beriakan baju nang sudah kita tukari tadi. Amun bajunya belum ditukari ini masih ampun anak, kita beriakan gesan kekawanannya nang halus nang sadang. Nah ini kada boleh. Nah cuman napa kalau inya baju tuh tukaran kuitannya langsung. Nah minggu dahulu sebelumnya kan ada yang menjelaskan nih. Nah cuman ada sedikit kurang pas. Napa? Apabila yang kuitan menukarkan harta kepada si anak, maka ngarannya harta itu milik si anak. Bolehlah nang kuitan memberiakan tadi, misalkan ulun sebagai orang tua nukarkan anak HP, habis itu imbainya kada memakai lagi, ulun beriakan kepada kawannya misalkan, bolehlah. Ini kan harta anak, pada dasarnya kada boleh. Cuman sebagai orang tua ketika memberikan hadiah kepada anak, walaupun hadiah itu sudah diambil si anak, boleh hadiah itu ditarik bahasa dibatalkan. Kita misalkan memberi anak napa? Beri anak HP misalkan atau kendaraan.
sudah dipakainya bertahun-tahun misalkan, bolehlah kita kada jadi memberi. Kalau kepada anak boleh, cuman makruh. Tapi aman kepada orang ada bolehlah kita memberi orang, dan orang sudah diambil, orang sudah hadiah kita, nah jadi memberi pian HP, nah meskipun ulun begayaan, jadi pian aku ambil, nah aku terima nih. Ketika pian ambil, pian ulun kada boleh lagi membatalkan hadiah tadi, kada boleh ulun bahasa kada jadi bahasa orang kampung apa aja, buruk sikuan aja ya. Kalau tapi amun kepada anak bang, kepada anak masih boleh kita memberikan hadiah kepada anak, lalu kita kada jadi memberi hadiah tadi, kita ambil bahasa boleh, tapi makruh amun kada ada sebab. Nah jadi seandainya kita memberi anak HP misalkan, habis itunya kada anak memakai lagi, kita berikan kepada orang lain, bolehlah. Sebab pada dasarnya kada boleh, cuman boleh kita ambil dulu. Aku ada jadi berikan, nah ini kau berikan kepada orang lain HP pulang, boleh, cuman makruh. Tapi amun ada sebabnya kemakruhan ini hilang. Tukarakan HP anak saja digunakannya kepada manapa, misalkan sembahyang ada tapi sembahyang lagi, nah ini kada makruh lagi diambil. Digunakannya gesan maksiat, atau kadang kendaraan misalkan dibawanya berpacaran warai kendaraan mau gadis misalkan, nah ini ketika diambil tuh ada makruh lagi. Dan ketika mengambil tuh satu-satunya jalan menyelamatkan dia daripada kemaksiatan, wajib lagi kita mengambil kendaraan tadi. Kita memberi hadiah kepada anak, hanya digunakannya kepada nang kemaksiatan, nah kita boleh, bahkan wajib lagi bisa, kalau itu menjadi solusi satu-satunya menyelamatkan anak kita daripada kemaksiatan, kita ambil, wajib mengambilnya. Nah, amun itu kada menjadi solusi satu-satunya menyelamatkan ia daripada kemaksiatan, tapi ada alasan yang dibenarkan deh, karena digunakannya kepada maksiat, kita ambil nih kada makruh. Amun kada ada alasan makruh. Nah, amun kada ada alasan makruh. Nah, itu adalah jadi harta anak itu yang mengelolanya yang kuitan menjaga akan. Kada boleh melakukan apa saja yang di situ kada ada kemaslahatan untuk si anak. Amun diinjamakan kada boleh juga, harus disiwaakan kalam. Harus ada kan imbalan bayaran yang diterima si anak, atau dijual. Amun diinjamakan apalagi diberiakan kada boleh. Tapi bila baju itu asalnya berian kuitan, maka kita boleh membatalkan hadiah nih, kita ambil bahasa lalu kita beriakan kepada orang lain. Cuman ada syaratnya nih, apa nih syaratnya? Dalam fikih itu dijelaskan kepemilikan anak ini belum hilang terhadap satu benda. Kalau pernah kepemilikan anak ini hilang kepada benda itu, nang kuitan kada kawa lagi mengambil. Misalkan ulun memberi anak ulun kendaraan, tiba-tiba dijualnya kendaraan ini kepada kawannya 10 juta, sehari kemudian ditukarinya pulang, berarti kendaraan tadi kan sempat hilang kepemilikan daripada si anak ya. Kalau dijualnya sudah kepada kawannya selama 1 harinya menjual, jadi kendaraan itu lain ampun anak tadi kan, lalu ditukarinya pulang bahasa. Nah ketika si anak tadi nukari bahasa, nang kuitan kada boleh lagi membatalkan hadiah tadi. Jadi ulun di pesantren melajari kekanakan, amun pian hendak selamat harta nang kuitan pian beriakan tuh kada diambil kuitan lagi, hilangkan kepemilikan dahulu, dijual dahulu 1 mat ya. Kalau jual sejam tuh kali pulang bahasa, nah ini kita kawal lagi kuitan ambil lalu wae kuitan anak jako berikan tanah aja ya. Kalau dihadiahkan kada wasiat lagi nih, misalkan kalau wasiat mah hadang mati, ini kuitan langsung menghibahkan. Hati-hati punya larang tuh bisa berubah pikiran kuitan kan. Maka secara fikih boleh orang tua ini membatalkan hadiah yang sudah terima anak, hilangkan kepemilikan dahulu 1 mat, entah dijual kah pulang dahuluan. Imbas sudah dijual 1 mat ditukari pulang bahasa, ini kada kawa lagi ya nang kuitan menarik bahasa nih. Nah itu ada pertemuan sebelumnya ulun membahas masalah itu kan. Nah, jadi ada ya sesuatu yang kurang jelas, jadi ulun ulangi. Nah kita malam ini membahas tentang masalah syarat daripada rukun kedua, yaitu ialah rukun kedua manfaat yang disewakan atau pekerjaan atau jasa yang disewakan itu apa. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sewa menyewa itu sah menurut syariat, termasuk pada masalah manfaat, pada masalah jasa, pada masalah pekerjaan yang disewakan. Nah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada 5 syaratnya. Jadi apa saja manfaat atau pekerjaan yang boleh disewakan, atau yang boleh kita sewa. Nah, napa-napa ada 5 syarat yang harus diperhatikan. Manfaat itu boleh kita sewa. 1, manfaat itu syaratnya layak untuk dibayar. Maksud layak untuk dibayar ini, kita untuk melakukan ini perlu bersusah payah. Sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu kada perlu bersusah payah melakukannya, ini kada layak, kada kawa untuk disewa, untuk dibayar.
Misalkan apa? Di situ ada banyu misalkan. Kalau unsur pian jelun ambilakan pang banyu tuh, anu nak minum nah. Pian ambilakan, sekadar mah ambilakan berapa langkah kira-kira lapahkah kadakah? Kada lapah kalau ini manfaat kalau ngarannya orang mah ambilakan banyu mengantar kepada kita ini kan pekerjaan. Di situ ada manfaat yang kita terima, tapi apakah itu kawa disiwakan tuh kada kawa disiwakan? Kada kawa dibayar. Karena apa? Syarat sewa menyewa itu hanya boleh manfaatnya dibayar ketika melakukannya itu apa? Perlu bersusah payah. Amun sekedar membawakan banyu sebuting lain namunnya dua kutak mangkatakan mulai belakang sini misal ke sini lapah kalau mangkat dua kutak. Nah ini layak dibayar nih, kawa disiwakan manfaatnya. Nah jadinya mau aja di kutak-kutak tuh singgah di lampu merah kita bermobil. Lalu misalkan tiba-tiba datang nah aja menyampaikan kaca motor kita misalkan, lalu minta bayar. Berarti kan minta jasa malapakan kaca tadinya minta bayari. Itu kada wajib kita bayar. Nah pertama sebelum malapakan kada ada pandirnya. Kan apabila orang mengerjakan suatu pekerjaan dan itu kada ada membahas masalah upah, itu hukumnya gratis. Kada wajib dibayar. Seandainya bepandir upah jauh sebelumnya, amun malap itu hanya sedikit saja malapnya beberapa lap saja, kada wajib dibayar. Manfaat yang wajib dibayar itu ketika melakukannya bersusah payah. Nah, misalkan lagi buat taksi misalkan ada izin kan kalau dahulu banyak rame bila hendak menyambang kol kena ada nang macal mengawayakan kol, lalu kinanya minta upah, entah minta upah tuh kepada nang hendak berbuat ke taksi atau minta upah tuh kepada siapa supir taksinya. Ini lapah kada menjaga akan mengawayakan itu. Amunnya itu kada lapah, ini kada berhak dibayar. Manfaat atau pekerjaan nang boleh disewakan itu pekerjaannya napa layak untuk dibayar. Arti pekerjaan itu layak untuk dibayar, pekerjaan itu untuk dilakukan perlu bersusah payah. Amun kada ada lapahnya, nah ini kada layak dibayar sehingga disewakan kada sah. Nah jadi syarat pertama tadi pekerjaannya atau manfaatnya layak untuk dibayar. Syarat yang kedua tidak mengurangi fisik daripada barang yang disewa. Nah syarat manfaat yang kedua tidak mengurangi fisik daripada barang yang disewa. Jadi kada sah menyewa lilin misalkan untuk dinyalakan, karena lilin itu ketika dinyalakan berkurang ada lilinnya. Karena sewa ini bendanya kada berkurang sedikit juga pun, tapi ada manfaat yang kita peroleh daripada benda. Menyewa motor hendak berjalan sehari misalnya banjar berapa rintalnya 400.000 misalkan sewanya, adalah penurang nambah kurang motor itu kada ada kalau bannya tetap aja 4, sapionnya tetap aja 2, lawangnya tetap aja orang, tapi di situ ada manfaatnya. Jadi sewa ini kada kawak kepada sesuatu yang kita ambil manfaatnya lalu bandanya berkurang, fisiknya berkurang, nah kada kawak kada sah sewa. Menyewa lilin misalkan untuk dinyalakan. Nah apalagi menyewa kebun tapi untuk diambil buahnya berkurang kada jadinya berkurang kalau fisiknya. Nah ini kada sah juga. Nah apalagi kada sah juga menyewa sumur atau kolam untuk diambil iwaknya, menyewa untuk maunjun ya sambatannya menyewa, tapi fisik daripada benda yang disewa itu ada berkurang napa iwak. Nah ini kada sah juga. Nah kalau jasa-jasa menyewakan kolam lalu aja berapa sewanya bila sekali masuk 50.000 maunjun sepuasnya. Nah ini kada sah. Ngaran sewa itu kada ada benda yang berkurang daripada barang yang kita sewa itu. Lalu kayak apa supaya selamat jangan sampai haram itu tuh, bisa dengan cara kita ditukari iwaknya. Jadi masuk itu gratis saja dulu. Kita beunjun berapa boleh, nah ditukari, ditimbangkan atau per ikong misalnya saikongnya berapa ditukari. Nah kayak itu caranya. Amunnya menyewa kolam untuk misalkan untuk maunjun diambil iwaknya, nah ini kada saham sewanya nih, karena syarat manfaat atau pekerjaan yang disewakan tuh syarat yang kedua apa tadi tidak mengurangi fisik daripada barang yang disewa. Tahu menyewa binatang misalkan kambing untuk diambil susunya ini kada kawa juga kan berkurang. Amun menyewa binatang untuk dibawa gesan angkut barang, nah ini tawa nih kan, karena kada ada nang berkurang daripada binatang yang disewa tadi. Nah jadi syarat yang kedua manfaat yang boleh disewakan tidak mengurangi fisik daripada barang yang disewa. Syarat yang ketiga manfaat yang boleh disewakan ialah manfaatnya mampu untuk diserahkan.
Adapun manfaat-manfaat yang tidak mampu atau pekerjaan yang tidak mampu disarahkan, ini sewa menyewanya tidak sah. Nah, apa contohnya? Menyewa orang lumpuh untuk mengangkut barang misalkan. Orang lumpuh kada kawa menyewa orang stroke misalkan untuk begawe. Ini kan manfaat itu kada mampu disarahkan. Orang lumpuh tadi kada mampu menyerahkan manfaat yang kita sewa. Kenapa? Kita menyewa untuk mengangkutakan galon, untuk mengangkutakan bani. Orangnya stroke, nah ini kada kawa. Atau menyewa misalkan guru sekolahan mengajar membaca atau napa, tapi gurunya bisu, kada kawa juga. Karena manfaat daripada mengajar kan, mengajar kalau di sekolahan mengajar apa kah, mengaji membaca itu kan lawan muntong. Mun orang bisu kada kau disarahkan manfaatnya kayak apa, ini aja kada kau pandir kan bisu. Nah, termasuk manfaat yang kada kau disarahkan juga ialah pekerjaan yang memiliki manfaat yang haram. Nah, ini kada kau aja disewakan lah, karena manfaatnya kada kawa disarahkan. Meskipun secara zahir kawa, tapi secara syara kada kawa. Kenapa? Karena diharamkan. Apa misalkan? Seperti kalau contoh nih di dalam kitab Ihya, dan bawa kitab Ihya, di sini Imam Ghazali mencontohkan seperti mencabut gigi nang baik. Jadi kita kada boleh mencabut gigi kita nang baik, kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena di situ menyakitakan awak. Darar la darara wala dirara aja Nabi, kada boleh kita memudaratkan diri kita sendiri. Di antara makna itu hadis kan, termasuk memudaratkan diri sendiri mencabut gigi nang baik. Kita membayar dokter minta cabutakan gigi tapi giginya baik, nah ini kada sah. Karena hukum mencabut gigi nang baik itu hukumnya haram. Lain gigi nang sakit kan, nah ini kada bapak. Kalau giginya baik dicabut, ini kan pekerjaan yang haram, disiwa tuh kada sah juga. Meskipun kan dokter mampu menyerahkan manfaat secara zahir. Apa manfaatnya? Mencabut gigi, kawa dokter mencabut. Cuman apa? Secara syara itu kada boleh, diharamkan. Nah, sehingga kada kawa. Di sini lagi dicontohkan apa, misalkan seperti manfaat memotong anggota nang syara kada mengizinkan. Misalkan anggota kita kada ada penyakit napa-napa, coba tiba-tiba kita minta potong. Karena hendak memodifikasi anggota kita misalkan macam-macam, nih kan kada boleh menyakiti badan. Termasuk juga orang hendak operasi plastik tuh, macam-macam dirubah tuh kan menyakiti badan. Lain halnya ada penyakit, ada kanker dioperasi, ada napa-napa misalkan. Kalau yang kada ada penyakit dioperasi ini menyakiti badan, itu kada boleh. Di samping itu juga mubazir. Nah, kita menyewa dokter untuk mengoperasi misalkan wajah kita, padahal wajah kita kada ada penyakitnya, ini haram. Meskipun kan manfaat daripada gawian dokter mau operasi itu kita terima, kalau cuman secara syara itu diharamkan. Nah, kada boleh juga. Nah, jadi termasuk manfaat yang tidak bisa disarahkan ialah pekerjaan yang diharamkan. Sehingga menyewakan pekerjaan yang diharamkan, nah ini kada boleh. Termasuk contohnya lagi Imam Ghazali mulai contoh apa? Menyewa orang haid untuk menyapu masjid. Kan perempuan haid kada boleh masuk masjid kan? Masuk masjid kada boleh. Bahkan sekedar menyapu, lalu kita sewa bibinian untuk menyapu masjid, berarti kita menyewa bibinian untuk masuk ke masjid dan hukumnya haram. Nah, ini kada sah juga. Kada sah juga, walaupun bibinian itu secara zahir kan kawannya bisa sapu di masjid, imbanya masuk ha. Tapi secara syara bibinian masuk ke masjid dalam keadaan haid itu hukumnya haram. Kita sewa perempuan untuk menyapu masjid, nah ini hukumnya kada juga, sewa menyewanya kada sah. Tiga syarat sudah. Nah, ini padahal pembahasannya panjang juga. Ulun sebutkan dulu. Jadi syarat pertama tadi manfaat yang boleh disewakan layak untuk dibayar. Yang kedua tidak mengurangi fisik daripada barang yang disewa. Syarat yang ketiga manfaatnya mampu disarahkan. Syarat yang keempat pekerjaannya tidak wajib ain. Tidak wajib ain. Kalau pekerjaannya sudah fardu ain disewakan kada kawah. Bagaimana contohnya kita akan menjelaskan. Syarat yang berikutnya, yang kelima bisa diterima oleh pihak penyewa, dan syarat berikutnya manfaat dan pekerjaannya sudah ditentukan. Jadi ada 6 syarat lah, ada 5. Pertama, pekerjaannya layak untuk dibayar. Maksud layak untuk dibayar tadi ialah pekerjaan itu dilakukan harus bersusah payah. Yang kedua, tidak mengurangi fisik daripada barang yang disewa. Jadi kada sah misalkan menyewa nasi tapi untuk dimakan, nah ini kada sah kan, ditukari aja nasi itu lain disewa. Yang ketiga, manfaatnya mampu disarahkan. Ketika manfaat itu tidak mampu disarahkan oleh orang yang bekerja, nah ini kada kau disewa.
Yang keempat, pekerjanya tidak wajib ain. Jadi kalau pekerjaannya wajib ain, nah ini kada kau disewakan. Yang kelima, bisa diterima oleh pihak penyewa. Nah gini ada contohnya lah, contoh manfaat yang tidak bisa diterima oleh pihak penyewa. Dan syarat yang terakhir yang keenam, manfaat dan pekerjanya sudah ditentukan, sudah ditakyin. Kalau belum ditakyin, kalau belum ditentukan, masih tidak jelas kena, itu kada kau disewakan. Nah ini sebelum ulun lanjutkan, mungkin ada waktu beberapa menit, mungkin ada jemaah yang ingin bertanya, ulun persilahkan dulu. Kalau seandainya ada bertanya dan belum lagi isya, kita lanjutkan dulu membahas sedikit. Nah, jadi ulun persilahkan nih, lawas kada ulun buka pertanyaan. Kenapa kada ulun buka? Karena biasanya bon pian duduk jauh-jauh, jadi kuliah ulun melimpar pertanyaan. Soalnya bon pian kuliah betakon jauh-jauh di belakang tuh kan, kuliah bon pian bakuriak kira-kira betakon, anak bagamat ulun pulang kada mendengar. Nah, jadi karena malam ini banyak nang parak-parakan duduk, jadi ulun buka waktu peluang untuk bertanya seandainya ada yang ingin ditanyakan. Amunnya kada ada nih, ulun lanjutkan membacakan pulang lah. Nah, jadi silahkan kalau ada masalah sewa menyewa. Adakah? Kada adakah? Bila kada ada ulun lanjutakan. Nah, kada ada berarti ulun lanjutkan lah, Bang. Ya. 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 Jadi pertanyaannya masalah zakat yang oleh besi duit 100 juta sudah dikeluarkan zakatnya daripada yang 100 juta, lalu duitnya digenakan tahun berikutnya. Habis itu sisa 80 juta misalkan, wajib kada dizakatakan. Ini masalah zakat uang. Jadi status zakat uang itu pun sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat di antara pendapat, dan ini ulun lebih cenderung kepada pendapat ini, apa zakat uang itu kan sudah pernah ulun bahas dahulu masalah hukum riba kan. Di antara illatur riba, di antara alasan riba ialah nakdain. Nakdain itu ialah artinya di zaman dulu emas dan perak. Jadi ketika kita jual beli emas sesama emas, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual belinya sah. Atau emas dirupakan lawan perak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual belinya sah. Bilanya kada sah, hukumnya riba masalah emas nih. Nah lalu kalau duit pun Bang bagaimana? Kan duit ini apakah termasuk harta ribawi juga? Nah, dan ulama pada masa itu ada khilaf, ada yang mengatakan duit itu termasuk harta ribawi, ada yang tidak termasuk harta ribawi. Dan ketika duit pada masalah harta ribawi itu khilaf, pada masalah zakat pun sama. Kalau duit itu dikatakan termasuk harta ribawi, berarti duit itu termasuk wajib zakat. Kalau inya duit itu tidak termasuk harta ribawi, berarti duit itu tidak wajib zakat. Jadi status zakat duit ini pun diperselisihkan ulama, dan ulun lebih cenderung ulama yang mengatakan duit itu wajib zakat. Nah lalu kalau kita besi duit 100 juta misalkan sudah kita keluarkan, lalu tahun berikutnya sisa 80 juta, apakah itu wajib zakat? Nah pengarahnya nisab duit ini tergantung harga emas. Emas kan berapa? 20 miskal. 20 miskal tuh kalau tidak salah 80 berapa gram, lupa lah persisnya. Nah berapa. Jadi kalau inya 80 juta itu sampai ke ada nisab emas juga dihitung lawan emas. Bila masih sampai wajib tuh zakat. Kalau kita mengikuti yang mengatakan duit tadi wajib zakat. Kalau nya belum kada sampai lagi kada wajib tuh zakat. Jadi ada kasus misalkan dalam fikih itu ada kasus misalkan kita besi anak lalu anak kita dapat warisan. Apa misalkan kita seorang perempuan kawin lalu misalkan beranak. Lalu laki mati. Nah otomatis harta tuh yang mawaris tuh yang banyak tuh anak tuh. Kalau anak lelakian dapat separuh daripada harta nang kuitan. Nang bini bang dapat berapa? Dapat 1/8 aja. Dan ini sering kada dilakukan. Dikira bini bila laki mati harta peninggalan laki itu semuanya milik bini. Padahal tuh ada tuh anak seiko nang halus tuh bagiannya ada warisannya tuh. Dapat berapa anak nang halus itu 1/2 daripada harta nang kuitan. Daripada harta abahnya lah. Kalau harta mamanya ya mamanya yang punya sudah, nih harta abahnya yang meninggal deh lalu mati, anak tuh dapat 1/2. Kalau kuitan berisi harta misalkan 1 miliar, anak tadi dapat berapa tuh?
separuhnya berapa? 1,5 miliar. Nang bini bang, karena bini bisi anak dapat 1/8-nya aja, sedikit benar. Ada ini kada tahu apa laki mati banyak bisi harta dibawa kawin biasa. Nah anak dapat apa kada tahu. Ada juga yang dipakai gesan baruhan. Itu kada boleh tuh, dihitung dahulu bagian anak nih berapa. Oh dari harta kuitan 1 miliar misalkan anak dapat 1/2 miliar, simpankan duit anak nih kada boleh dipakai apa-apa. Bila sudah ganal unjuk tasarainya anak dipakainya seorang ke anak diberiakan jar. Nah anak mah gesan pian aja duit tahun kada hendak tapi tunggunya balik tuh lo. Amal lagi halus nak nih ada duit pian anu mama mintanya lah, anak tuh kada dianggap lagi pemberian anak masih halus tuh kada dianggap diterima lagi. Soalnya belum balik. Nah, lalu seandainya anak baisi harta misalkan baisi emas 100 gram misalkan kan sampai nisab misalkan. Nah, ini nang bagus, ini nang kuitan, ini napa dikelola emas tadi. Jangan sampai harta anak teh habis dimakan zakat. Baisi misalkan emas berapa misalkan 100 gram kan zakatnya 2,5%. Jadi setahun 2,5 gram dikeluarkan ke zakat. Kena tahun berikutnya 2,5 gram pulang sampai tersisa 80 gramannya lagi habis nisab zakat kan. Ini ngarannya harta anak yatim dimakan zakat. Jadi nah bagus kenapa dimudahkan kah? Bisi emas 100 gram dimudahkan oleh kuitan. Nah ini bagus tuh. Apalagi nang kuitannya kada ambil hujungan duitnya disamanakan ke si anak. Nah jadi sama tadi kasusnya kan masalah duit tadi. Nah ya. Amunnya masih sampai nisab zakat wajib terus berzakat toh. Besi duit 100 juta sudah dijakati tahun berikutnya sisa 80 juta wajiblah dijakati bila sampai nisab wajib pulang. Jadi kalau nya besi apa tadi besi anak dan besi warisan tadi ini rancak kurang ada tahu lah. Jadi amunnya kita besi laki meninggal ada besi anak dihitung bujur-bujur. Berapa bagian anak disimpankan. Jangan dibawa kawin pulang biasa. Anak ada dapat napa-napa atau dibawa baruhan. Makanya sebagian ulama nang wara atau bila inya mahawol pada 3 hari menyeratus menuju hari misalkan liati na meninggal nih orangnya sugih habis itu bisa anak halus. Ini orang bisa ada kontolak. Kenapa? Khawatir yang digunakan gasan baruhan tuh ialah duit harta anak yatim. Maka dosa besar memakan harta anak yatim tuh. Nang kuitan gin bang memakan harta anak yatim tanpa disadari. Dikira sudah ampun inya bang sudah. Padahal ada bagian si anak dan itu pembanyaknya anak setengah. Nang bini dapat 1/8. Kalau kada beranak bini dapat 1/4 toh. Nah, kalau kada beranak laki meninggal bini dapat 1/4. Namun yang sudah beranak 1/8 sedikit benar. Kalau laki bisi duit 80 juta, nang bini berapa? 10 juta aja. Anak berapa? 40 juta. Nah, ini mungkin banyak kada tahu. Karena sudah isya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita berdetaan. Apabila ada salah khilaf kata dan lain sebagainya, banyak-banyak maaf dan maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhuda alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.